Ramadan keberapa nih Pak? 4 ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjamaah santri online kolbu kajian online subuh Pak Yon, Pak Yandi, dan seluruh jamaah yang ada di rumah, pemirsa dimanapun berada, teman-teman, kakak, abang, adik, semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa sharing lagi, berkumpul dalam majelis ini di 4 Ramadan 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 hari Jumat, ini Sayyidul Ayyam, April 2021. Mudah-mudahan Jumat ini adalah Jumat yang mubarak, Jumat yang membawa keberkahan bagi kita, karena di penghulunya hari ini mudah-mudahan kita diberikan jalan menuju kehidupan kita yang paling terbaik dari kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti kita bersyukur kepada Allah, karena siapapun tidak bisa menyangka keimanannya, ketakwaannya pada esok hari akan seperti apa, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, subuh ini juga tak ada yang bisa menerka. Yang tadi malam sudah mempersiapkan untuk bangun subuh, yang sudah mempersiapkan untuk ke masjid sholat subuh, tapi kalau Allah tidak izinkan, dia tidak akan bisa sampai melangkahkan kakinya ke masjid ini. Jadi semua itu harus kita yakini bahwa ini adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati, menggerakkan pikiran, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menuju ke jalan. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la quwwata illa billah. Ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Mudah-mudahan ketika kita bisa mengucapkan lafaz itu dan senantiasa lafaz itu masuk ke dalam hati dan pikiran kita, mempengaruhi semua sistem saraf di tubuh kita, yang mengartikan bahwa tidak ada satupun kekuatan di muka bumi ini melainkan kekuatan Allah. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa melakukan sesuatu melainkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tahu kita tak pernah berjumpa dengan beliau, tapi rasa rindu ini seakan menggebu setiap saat. Mudah-mudahan kita tergolong mendapatkan kuota menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat, yang mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau, satu surga bersama beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun berada, seperti biasa kita mengetahui setiap yang kita lakukan secara sadar. Ya, beberapa orang mungkin melakukannya tidak sadar. Namun Allah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah yang berbunyi, fadzakir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Makna dari ayat ini itu
dapat kita simpulkan kira-kira begini. Ini materi hari ini tentang track dakwah, perjalanan dakwah seorang dai, seorang ustaz, seorang alim, seorang guru, seorang bahkan manusia biasa. Karena sejatinya kita semua adalah pendakwah. Dakwah bil hal dengan perbuatan atau dakwah bil lisan dengan perkataan. Tugas manusia sebenarnya adalah sebagai seorang pemberi peringatan. Namun terkadang kita lupa, kita salah ketika kita nasihati seseorang, ketika kita beritahu seseorang bahwasannya yang dia berbuat kala itu mungkin kurang benar, dan saat itu ia tak menerimanya. Kok seolah-olah kita merasa, aku sia-sia, aku percuma melakukan ini. Perlu digarisbawahi hadirin bahwa tugas kita hanyalah pemberi peringatan. Masalah yang kita berikan peringatan itu sadar atau tidak sadar, berubah atau tidak berubah, itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ngasih tahu aja, ngasih tahu, ngasih arahan, ngasih nasihat sebisa mungkin selama hidup kita kepada siapapun bil mau'izatil hasanah, dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Namun ketika beliau atau siapapun yang kita tuju tidak menerimanya, tidak mengindahkan dengan sebaik-baiknya, maka jangan baper, biarin aja. Karena urusan itu adalah urusannya Allah. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kenapa? Bahkan yang dikasih hidayah sama Allah sekalipun bisa berpaling hati. Ya, hati-hati, apalagi ada orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takkan dia mau balik ke jalan yang lurus sampai Allah ridho, dia untuk menjadi baik. Jadi kepada anak-anak Abi semua khususnya yang mulai menekuni bidang dakwah ini, teman-teman, abang, kakak, adik semuanya terus semangat dalam menunjukkan orang-orang, mengajak orang-orang, mengintrospeksi diri kita untuk terus berbuat baik, walau banyak kecaman, walau banyak rintangan, walau banyak halangan, itu semua insya Allah pasti bisa diatasi. Ya gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kita ini terus beranggapan karena kita sudah menyampaikan sesuatu terus lantas orang harus menerimanya. Tidak. Itu semua adalah kerjanya Allah, kehendak Allah. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin, sidang qalbu kajian online subuh rahimakumullah. Pemirsa dimanapun berada, ingat semua yang kita lakukan ini telah ada pada sejak zamannya Rasulullah, bahkan zamannya para nabi. Nabi Nuh alaihi salam 90 tahun berdakwah, bahkan anaknya sendiri tidak mau mentaati ayahnya. Lantas apakah Nabi Nuh alaihi salam baper seperti kita? Tidak. Beliau terus melakukan trek dakwahnya sampai dia mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada beliau sebagai pendakwah. Sekalipun kita tahu sama-sama peristiwa kapal Nabi Nuh itu tidak ada anaknya di dalam artian anak kandungnya Nabi Nuh alaihissalam pun sendiri mendurhakai orang tuanya, tidak percaya kepada orang tuanya. Nah, ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita terus berdakwah, jangan berhenti apapun yang terjadi, kapanpun, dimanapun, dengan apapun, insya Allah nanti Allah akan balas. Ada pertanyaan dari seorang sahabat, apakah seorang ulama itu, seorang alim
itu ditanggung kemuliaannya oleh Allah. Ini cerita nyata. Abi pribadi adalah orang yang baru saja terjun ke dunianya mubalik, ke dunianya muallim, ke dunianya orang-orang yang menggeluti ilmu. Ibaratkan kalau perjalanan ini adalah sepanjang 10 meter, ini baru 1 senti saja masuk di perjalanan itu. Ibaratkan kalau ulama-ulama itu udah masuk berenang di dalamnya, kalau Abi ini baru nyelupkan kaki aja, nah, ujung jempol itu dicelupkan ke air ini. Itu Abi yang baru masuk, baru pertama, baru perdana, masih sedikit aja masuk ke dunia mu'allim, orang-orang yang menekuni ilmunya Allah. Itu berkahnya Allah yang nanggung seluruhnya. Nggak tahu lagi ini harus bilang apa, pokoknya kalau udah ya Allah, makasih Allah, Engkau yang terbaik, Engkau yang punya rencanamu begitu indah dan semuanya Allah yang ngurusin di luar akal kita. Kalau kita pikir secara logika ini tak bakal dapat, tapi karena ini adalah ilmunya Allah, kerjanya Allah, maka tugas kita terima saja. Allah yang ngatur semuanya. Nggak sanggup kita untuk buat skenario itu, tapi Allah mampu buat itu sama kita. Apalagi orang-orang yang mu'alim al-mukarram, jangan sekali-sekali durhaka sama beliau. Habis itu kita kena khususan ala hadhihi niyyah, bacain al-fatihah selesai. Ya anak-anak Abi yang khususnya yang digil-digil ya, jangan sekali-sekali. Maka takzim sama seorang guru itu sangat betul-betul diperhatikan, sangat betul-betul dianjurkan. Kok ada anak murid yang berani menyela gurunya ketika pembicaraan, berani mendurhakai gurunya, berani mengejek-ngejek olok-olok gurunya, itu gimana ceritanya? Udah siap, udah kuat, udah punya daging, siap untuk dikirim Al-Fatihah. Nah, itu dia ya. Jadi untuk menutup kajian pada pagi subuh hari ini, insya Allah sama-sama kita berserah diri kepada Allah. Kita tak tahu nih lama hidup atau cepat hidup. Kita tak tahu umur kita sampai di mana. Kita tak tahu lagi mati kita ini seperti apa. Maka salinglah menasihati di dalam kesabaran dan kebenaran. Semua orang pernah salah, tapi semua kita pengen soleh. Kalau kata Guru Ustadz Mulakin, nggak apa-apa ganteng, yang penting soleh. Nggak apa-apa cantik, yang penting soleh. Ini udah sok cantik, degil pula, sok ganteng, degil pula. Mantap kok jadi orang ganteng, cantik, ngerti ilmu agama, soleh. Mudah-mudahan insyaallah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok juga kita sambung di kajian kolom yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah berlanjut terus sampai di akhir Ramadan juga. Barakallah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang Abi mohon maaf kepada Allah. Mari kita mengampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilman lahu fil baraya fadlun wa birrun wa judun alaina bifakil wa rahmatin ya wadud fadlun alaina fadlun alaina fadlun alaina